Alkisah, ada seorang pemuda membeli budak agar engkau mempekerjakan aku pada siang hari, dan jangan kau mempersibuk aku, jangan kau mempekerjakan aku pada malam hari. Lalu pandangan matanya mengarah ke rumah budak tersebut, sedangkan budaknya tersebut dalam keadaan bersujud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau bebas, engkau merdeka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alkisah dikisahkan di dalam kitab An-Nawadir, yaitu pada hikayat yang kedua, bahwasanya anna rajulan ishtara gulaman, ada seorang pemuda membeli budak. Faqala lahu, dan budaknya itu berkata, ya maulaya, uridu minka thalathata syurut, aku menginginkan darimu 3 syarat. Yang pertama, an la tamna'ani anis salati idza dakhala waqtuha, janganlah kau larang aku untuk sholat tatkala waktu sholat sudah masuk. Wa tsani, dan syarat yang kedua, antastakhdimani bin nahari wala tushghilani bil lail, agar engkau mempekerjakan aku pada siang hari dan jangan kau mempersibuk aku, jangan kau mempekerjakan aku pada malam hari. Wa tsalits, dan syarat yang ketiga, anta ja'ala li baitan la yadkhuluhu ahadun ghairi, buatkanlah aku satu rumah, berikanlah aku satu rumah yang mana tidak ada orang yang boleh masuk ke dalam rumah tersebut kecuali diriku. Faqala lahu, lalu tuan ini berkata, lakadzalik, syarat-syaratmu diterima. Fandur ila hadhil buyut, maka lihatlah, perhatikanlah rumah-rumah ini. Fatafa biha, kemudian berkeliling budaknya ini di rumah-rumah tersebut. Jadi tuannya ini adalah orang yang kaya raya yang punya banyak rumah. Hatta ra'a baitan kharban, sehingga budaknya ini melihat ada satu rumah yang rusak, rumah yang hampir roboh. Fakhtarahu, lalu ia memilih rumah tersebut. Faqala lahu maulahu, kemudian berkata tuannya ini, majikannya ini kepada budaknya, lima khtartal kharab, kenapa engkau memilih rumah yang rusak? Kenapa engkau memilih rumah yang hampir roboh? Faqala, berkata budak ini, ya maulaya, wahai tuanku, amma alimta annal kharaba yakunu ma'allahi umaran wa bustanan, apakah engkau tidak mengetahui wahai tuan, bahwa rumah yang rusak, rumah yang hampir roboh itu, jikalau kita selalu dekat bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan Allah jadikan rumah tersebut menjadi ramai, seakan-akan rumah tersebut seperti taman yang indah. Fasaral gulam ya'wi ilaihi bilail, kemudian budak ini pergi, berangkat ke rumah yang rusak tersebut pada malam hari. Fa fi ba'dil layali, dan pada satu malam hari, ittakhadha maulahu majma'an li syarabi wal lahwi, tuannya ini ingin membuat satu perkumpulan dengan ia mengundang sahabat-sahabatnya, teman-temannya, li syarabi wal lahwi, untuk minum-minum, untuk bersenang-senang. Falamma intasafal lail, maka tatkala pertengahan malam, wa tafarraqa ashabuh, dan teman-teman dari tuannya ini sudah berpisah, sudah pulang dari rumah tuannya. Qama yatufu fiddar, tuannya ini lalu berkeliling di rumahnya. Fawaqa'a basaruhu ala hujratil gulam, lalu pandangan matanya mengarah ke rumah budak tersebut. Fa idza fiha kindilun min nurin mu'allakun minas sama, dan tiba-tiba ia melihat di rumah budak tersebut ada lampu, ada lentera yang bercahaya yang tergantung langsung dari langit. Wal gulamu fis sujud yunaji rabbah, sedangkan budaknya tersebut dalam keadaan bersujud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa yaqulu, seraya budaknya berkata, ilahi, wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala,
aujabta alayya khidmata maulaya naharan. Engkau mewajibkan kepadaku untuk berkhidmat, melayani tuanku pada siang hari. Walaulahu mashtagaltu ila bikhidmatika laili wa nahari. Kalaulah bukan karena itu, niscaya aku akan mempersibuk diriku untuk berkhidmat, beribadah, menyembah kepadamu laili wa nahari, pada malam hariku dan juga siang hari. Fa'dzurni rabbi, maka ampunilah dosa-dosaku. Falam yazal maulahu yanzur ilaihi hatta talal fajar. Masih dalam keadaan tuannya ini, majikannya ini memperhatikan, melihat daripada budaknya yang sedang beribadah, bermunajat kepada Allah, hatta talal fajar, sampai terbitnya fajar. Fartafa'al kindil, tiba-tiba lampu lentera yang bercahaya tadi itu menghilang, terangkat. Wal ta'ama saqaf, dan menyatu kembali atap rumah daripada budak tersebut. Faja'a ar-rajulu wa akhbara imratahu bidzalik. Lalu tuannya ini, majikannya ini mendatangi istrinya dan menceritakan kejadian apa yang telah ia saksikan pada malam hari tersebut. Falamma kanatil lailatul qabilah, dan tatkala malam yang akan datang, aqama ar-rajul wa imra'atuhu 'alal hujrah. Tuannya bersama dengan istrinya ini mendatangi daripada rumah budak tersebut. Wal kindilu mu'allakun wal gulamu fis sujud wal munajatu ila tulu'il fajar. Dan begitu pun ia melihat ada lampu yang lentera yang bercahaya tersebut yang tergantung dari langit, wal gulam fis sujud, dan budaknya ia lihat sedang bersujud, ya, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ila tulu'il fajar, sampai terbitnya fajar. Tsumma da'awal gulam wa qala lahu, dan kemudian tuannya ini bersama dengan istrinya memanggil daripada budak tersebut dan berkata, anta hurrun liwajhillahi ta'ala, engkau bebas, engkau merdeka karena Allah Subhanahu wa taala, hatta tatafarraga li khidmati man kunta ta'tadiru ilaihi, sehingga engkau bisa bebas, engkau bisa leluasa berkhidmat, beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbarahu bima ra'aya min karamatihi 'ala Allah taala. Lalu setelah ia membebaskan daripada budaknya tersebut, ia menceritakan kepadanya apa yang telah ia saksikan bersama dengan istrinya, apa yang telah ia lihat pada malam hari tersebut, yaitu kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan ketika ia sedang beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma sami'a dzalik, tatkala budak mendengar daripada apa yang telah diceritakan oleh tuannya tersebut, rafa'a yadayhi, ia mengangkat kedua tangannya, waqala, dan seraya berkata, ilahi, wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, kuntu as'aluka, aku memohon, aku meminta kepadamu, an la takshifa sitri, janganlah engkau buka, janganlah engkau membongkar daripada rahasia-rahasiaku, wa an la tudhira hali, dan jangan engkau menampakkan, engkau memperlihatkan daripada keadaanku ini. Fa idza kasyaftahu, maka apabila engkau membuka ini semuanya, fakbitni ilaika, maka cabutlah nyawaku. Fakharram maitan, tersungkurlah budak ini, terjatuhlah budak ini maitan, dalam keadaan meninggal dunia. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Inilah keutamaan, kemuliaan yang Allah berikan bagi siapa yang menjalani, yang melaksanakan ibadah sholat pada malam hari, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari maka bertahajudlah, bangkitlah untuk melakukan ibadah sebagai ibadah tambahan, ibadah sunnah bagimu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatmu, mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan bahkan Sayyidina Muhammad, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW telah bersabda, fadlu salatil laili ala salatin nahari kafadli sadaqati sirri ala sadaqatil alaniyah, yaitu artinya bahwa keutamaan sholat pada malam hari dibandingkan sholat pada siang hari itu seperti keutamaan bersedekah secara diam-diam dibandingkan sedekah secara terang-terangan.
Dan juga Al-Imam Abdullah ibn Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib, beliau mengatakan dalam kitab Risalatul Mu'awana bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membanggakan, selalu memuliakan hamba-hambanya yang beribadah pada malam hari di hadapan para malaikat. Wallahu a'lam bishawab.